Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mitra yang hadir hari ini, yang tadi telah disebutkan sangat panjang oleh Pak Ketua waktu pembukaan, saya nggak sebut lagi. Semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan juga teman-teman anggota Komisi 9 yang saya hormati. Saya langsung kepada papernya Pak Prof. Kadir, halaman 4. Di situ strategi pemenuhan standar alat kesehatan di Fasiankes. Tentu ini langkah-langkah yang bagus, sistematis, dan seharusnya begini memang. Hanya tadi sedikit memperjelas pertanyaan Pak Ketut, saya sitir nomor 5 Pak. Di nomor 5 itu adalah peningkatan kapasitas kelembagaan BPFK dalam fungsi pembinaan teknis, pelaksanaan pengujian, kalibrasi, dan seterusnya. Tentang kalibrasi Pak, kami pernah kunjungan spesifik ke Jawa Timur, memang tahun kemarin, tapi ini sangat mengganggu dan saya pikir saya belum dapat info apa sudah dipecahkan persoalannya. Jadi kalibrasi itu tentu kalau alat sudah harus dikalibrasi, manakala dia belum dikalibrasi kan pastinya tidak bisa dipakai Pak, atau setidaknya dilarang untuk dipakai. Masalahnya untuk kalibrasi itu Pak, yang saya kasus di Jawa Timur dan saya nggak tahu daerah lain tapi saya pikir sama, itu antriannya panjang Pak Dirjen. Antriannya panjang, fasilitas yang lembaga yang bisa melakukan kalibrasi itu sangat sedikit dibandingin dengan alat yang harus dikalibrasi. Nah ini kalau tidak dicarikan pemecahan, tentu alat-alat di rumah sakit kita, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit di tingkat kabupaten, yang asumsi saya peralatannya walaupun tidak kurang tapi pas-pasan, ini kan semakin masalah Pak. Itu yang pertama. Ini juga langsung berkait dengan step ke-6 Bapak. Di halaman 11 sudah nampak hasilnya, bahwa tahun kemarin masih cukup banyak peralatan yang didatangkan dari luar negeri, khususnya berkaitan dengan COVID ini. Sementara tahun sekarang sampai Agustus ini sudah sangat sedikit Pak. Artinya mengalami kemajuan yang signifikan. Jadi pandemi ini mendatangkan juga banyak hal positif. Kita terpacu untuk berpikir inovatif dan kreatif sehingga timbullah produksi-produksi dalam negeri yang bagus. Nah masalahnya Pak begini, di sini kan masalahnya bagaimana nanti dia yang sudah sekarang memenuhi kebutuhan dalam negeri kita, pengembangan selanjutnya. Nah, mohon diperhatikan, carikan pasar misalnya di negara-negara berkembang yang lain. Ini kan masalahnya sudah investasi dan menyerap uang, menyerap modal dan memberikan pekerjaan yang cukup baik pada masyarakat. Nah ini tentu harus didorong, walaupun tentu Pak Dirjen bilang itu urusannya Pak Erick Thohir, tapi kan kalau bisa juga dari Kementerian Kesehatan Pak, sehingga dia bisa menyalurkan atau menjual produk yang sudah dilakukan dan memenuhi standar dalam negeri. Apalagi kalau nanti COVID saya nggak tahu sampai kapan mereda Pak. Pasti ini kan investasi ini tidak boleh mandek kan begitu. Jadi harus tetap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga ini e-katalog. E-katalog ini juga kami hasilkan dari kunjungan spesifik Pak. Saya nggak tahu ini yang jawab harus Pak Gatot atau harus Pak Gatot dari LKPP atau Pak Dirjen Yankes. Di sini dari LKPP bagaimana pemerintah membelanjakan anggarannya. Ini melalui 6 cara, mulai dari tender dan seterusnya. Salah satu dari 6 itu adalah e-purchasing, yang adalah disebut e-katalog juga.
Masalahnya begini Pak di lapangan. E-katalog ini menjadi momok juga Pak bagi beberapa Pemda atau rumah sakit. Contohnya begini kasusnya itu. Anggaran yang dianggarkan katakanlah tahun ini, kan nanti pelaksananya tahun depan. Pada saat tahun depan Pak, barang yang sudah dianggarkan itu tidak ada di e-katalog Pak. Sehingga dia bingung Pemdanya, rumah sakitnya. Kemana dia harus cari jalan keluarnya? Karena tentu ketakutan, masa sekarang kan nggak bisa sembarangan belanja uang negara Pak. Jadi kalau nggak ada dasarnya bagaimana? Ini mohon juga ada sosialisasi nanti. Saya agak appreciate dengan e-katalog ini cukup bagus. Ya walaupun kalau ditelusuri lebih detail yang disebut Pak Ketut tadi mungkin juga ini ya banyak hal-hal yang patut diperbaiki, tapi setidaknya ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Jadi bagaimana mensosialisasikan e-katalog ini dalam konteks kasus seperti itu? Karena Bapak tadi juga sebutin Pak Gatot bahwa tidak semua harus menggunakan e-katalog, Bapak bilang. Tapi bagaimana dia tidak menggunakan e-katalog padahal dia RAPBD-nya itu sudah berdasarkan e-katalog, supaya dia tidak disalahkan Pak. Nah ini perlu sosialisasi yang cukup intensif karena itu kasus itu sering terjadi di lapangan. Yang keempat, ini tadi presentasi dari asosiasi. Saya terima kasih Pak, saya juga pengurus asosiasi Pak, tapi bukan berhubungan dan kedokteran. Lama sebelum jadi anggota DPR saya pengurus Asosiasi Konsultan Engineering Indonesia atau Inkindo. Apa yang Bapak alami itu yang kami alami juga 15 tahun yang lalu Pak. Sebelum saya masuk ke DPR 2009 saya jadi pengurus di Inkindo. Jadi banyak hal-hal yang membingungkan karena apa yang dikeluarkan oleh regulator itu tidak match atau tidak pas dengan yang terjadi di lapangan. Nah ini tidak sehat Pak tentunya dan membingungkan. Padahal mereka pelaku bisnis itu juga sebetulnya salah satu pejuang kan, dia memberikan lapangan kerja yang banyak. Nah di sini disebutin oleh Pak Gatot ya Pak. Bukan Pak Randy ya, Pak Randy dan juga yang dari Pak, yang dari apa itu tadi? GPFI, tapi saya pakai yang dari Pak Randy saja nih. Hampir permasalahannya hampir sama Pak, hampir sama, kebingungan kan gitu. Jadi menurut saya harus dilakukan adanya forum Pak, antara pemerintah atau regulator dengan praktisi di lapangan. Karena sebetulnya regulasi itu dibuat untuk memperlancar aktivitas kegiatan praktisi atau pelaku di lapangan. Nah ini tadi banyak hal, misalnya diantaranya tentang sertifikat halal. Ini dikhawatirkan ada komersialisasi sehingga niat baik halal itu menjadi diperdagangkan. Ini tidak bisa dinafikan Pak, ini masih terjadi di lapangan. Terus juga harus ber-SNI. Padahal ada yang tidak perlu ber-SNI kan gitu. Ini kan juga biaya. Dan ketidakkonsistenan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, ini juga sama di presentasinya asosiasi GPFI ini, saya nggak usah baca. Hanya itulah yang terjadi di lapangan Pak Dirjen, Ibu Dirjen. Jadi mohon karena Ibu atau Bapak yang membuat aturan, sangat baik kalau berkomunikasi dengan para pelaku di lapangan. Ini sudah ada rekomendasi Bu di sini, di 2 paper ini. Ikutin saja rekomendasi mereka, itu pasti akan sangat menolong. Karena ini dibuat oleh mereka yang tahu permasalahan di lapangan. Jadi saya pikir itu yang patut saya sampaikan dan mohon sekali lagi kedua paper ini dibaca dan diambil
rekomendasinya untuk diterapkan pada pemerintah atau regulator yang mengatur bisnis di alkes dan obat-obatan. Saya pikir itu saja Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.